Dengan penampilan yang sama mempesonanya seperti gurita cincin biru, ikan singa yang tampak spektakuler ini adalah makhluk cantik yang tidak boleh dianggap remeh. Penampilan ikan singa yang cantik dan lembut menyembunyikan dirinya sebagai pemangsa rakus. Dengan menggunakan kantung renang khusus, ikan singa dapat bergerak dengan kontrol yang tepat di dalam dasar air. Hal ini memungkinkan ikan singa secara agresif menggiring mangsa ke bebatuan atau dasar laut dan menyerang dengan cepat dan menelan ikan kecil secara utuh. Saat mendekat, ikan singa juga menyemburkan air untuk menimbulkan kebingungan dan memposisikan mangsa untuk masuk ke mulutnya dengan kepala terlebih dulu. Dengan duri yang sangat beracun dan menyakitkan, siapapun yang mencoba memegangnya akan mengalami kejutan yang mengerikan. Ketika duri-duri ikan singa menembus daging, racun akan menyembur keluar dari kelenjar, bisa melalui dua alur di duri-duri tersebut. Sengatan tersebut tidak mematikan, tetapi rasa sakitnya sangat hebat sehingga bisa menyebabkan keringat berlebihan, mual, dan bahkan kesulitan bernafas. Semua tergantung pada jumlah duri yang menembus dan sensitivitas individu terhadap racun. Lebih dari 50% vertebrata beracun di dunia adalah ikan. Dan yang paling beracun dari semuanya adalah kerabat ikan singa yang berkamuflase dengan sangat baik. Bahkan, kita mungkin akan melewatkan begitu saja. Ikan batu. Ikan ini biasanya ditemukan bersembunyi di dasar laut di lepas pantai Australia. Sesuai dengan namanya, dan bentuknya memang persis seperti batu, yang tampak seolah-olah telah tergeletak di terumbu karang cukup lama, sampai ditumbuhi alga. Setiap individu bisa dihiasi dengan percikan warna-warna cerah di atas warna dasar coklat atau abu-abu, sehingga menyatu dengan karang di sekitarnya. Dengan penyamaran yang sangat sempurna dan hampir tidak mungkin dikenali, bahkan bagi ikan sekalipun. Namun, semua itu hanyalah tipuan yang luar biasa. Karena jika mau, ikan batu bisa bergerak sangat cepat, sehingga serangan berakhir dalam sepersekian detik. Dengan rahang yang besar dan mulut raksasa, ikan batu menciptakan ruang hampa yang sangat kuat, sehingga bisa menghisap ikan kecil dalam sekejap. Bisa racun, sama hebatnya seperti ikan singa. Ikan batu menggunakan racun sepenuhnya untuk pertahanan. Kelenjar racun terletak sekitar sepertiga dari panjang 13 duri sirip punggungnya. Ketika ikan batu merasa terancam, ia akan mengangkat duri-durinya, melindunginya dari pemangsa potensial di atasnya. Dan jika kita menginjaknya secara tidak sengaja, maka pengalaman menyakitkan akan terkenang dalam ingatan kita. Ketika duri-duri menembus daging, racunnya disuntikkan, menyebabkan rasa sakit yang melemahkan dan menyengat. Dalam kasus yang parah, bisa racun ini juga dapat menyebabkan pembuluh darah melebar, yang mengakibatkan tekanan darah rendah, kelemahan, muntah, dan serangan jantung. Bisa racun ini bisa membunuh manusia dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetapi, dengan merendam anggota tubuh kita dalam air panas di atas 40 derajat Celcius, racun bisa dihilangkan. Hewan berbisa sering disebut sebagai hewan beracun, tetapi keduanya sangat berbeda. Kedua jenis hewan tersebut mengandung racun, tetapi penyampaiannya lah yang membedakan mereka. Racun disuntikan ke dalam daging, kemudian merambat melalui jaringan atau pembuluh darah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan racun perlu disentuh, dihirup, atau disuntikan. Seiring hewan beracun berevolusi dan beradaptasi dari waktu ke waktu, persenjataan kimianya telah disempurnakan untuk menyesuaikan diri dengan kerentanan mangsanya, dengan ratusan bahkan ribuan komponen yang bekerja sama untuk dampak maksimal. Racun alami telah disempurnakan dan dibentuk oleh tekanan persaingan yang sama, dikeluarkan melalui pori-pori atau disimpan dalam jaringan dan pertahanan. Sifat kimiawi ini bisa menimbulkan kerusakan yang sama dahsyatnya.
Tetapi tanda-tanda peringatan itu ada jika tahu di mana harus mencari. Ikan buntal adalah salah satu penghuni laut beracun. Seringkali berwarna cerah dan tertata, pola-polanya yang mencolok merupakan indikator yang baik untuk menjauhinya. Ikan yang bergerak lamban itu bukanlah target yang mudah. Ikan buntal menghabiskan sebagian besar waktunya melayang di atas terumbu karang, memakan alga, atau mencari invertebrata kecil seperti kerang dan remis yang bisa dipecah dengan mulutnya yang keras. Namun, pada tanda pertama adanya masalah, ikan buntal akan mengembang hingga beberapa kali ukuran normal dengan mengisi perutnya dengan air. Tiba-tiba, bentuknya menyerupai bola dan hampir tidak mungkin dimangsa tanpa tersedak. Jika terus berlanjut, maka konsekuensinya bisa berakibat fatal. Karena ikan buntal mengandung tetrodoksin yang sama dengan gurita cincin biru, mereka berdua tertular bakteri penghasil racun dengan memakan jaringan hewan laut lainnya. Diperkirakan bakteri-bakteri ini menemukan tempat tinggal baru yang cocok di usus ikan, di mana ikan buntal terus memproduksi racun mematikan tersebut. Racun-racun ini kemudian diserap ke dalam jaringan ikan. Gejala awal mungkin muncul sekitar 20 menit setelah konsumsi. Awalnya terasa seperti kesemutan di bibir dan mulut, diikuti oleh pusing, kesemutan di anggota tubuh, kesulitan berbicara, lalu berkembang menjadi kelemahan otot dan kelumpuhan, serta muntah dan diare. Pelanggan resto yang malang akan tetap sadar meskipun tidak bisa berbicara, bernafas, atau bergerak. Dalam kasus yang parah, kematian bisa terjadi akibat kelumpuhan pernafasan. Karena tidak ada penawarnya, maka satu-satunya pilihan pengobatan adalah mengosongkan perut dan memberikan dukungan hidup sampai efek racun hilang. Meskipun memiliki sistem pertahanan yang tangguh, ikan buntal tidak kebal terhadap serangan di lingkungan laut. Dan terkadang, pemandangan yang tampak paling tidak berbahaya justru terbukti paling mematikan.